Ya, perkenalkan nama saya Nisha Saulina dengan nomor NIM D1C022077. Di sini saya akan mereview jurnal dengan materi ohmic heating. Jurnal pertama yang saya ambil yaitu pengaruh blanching ohmic terhadap laju penurunan kadar air selama pengeringan buah sukun atau Artocarpus communis. Latar belakangnya adalah blanching dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pemanasan ohmic. Pemanasan ini dilakukan dengan cara melewatkan aliran listrik melewati produk yang diolah yang mengakibatkan terjadinya pembangkitan energi. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh blanching secara ohmic terhadap laju penurunan kadar air irisan buah sukun selama pengeringan. Selanjutnya ada eh, metode yang digunakan adalah mengambil sampel sukun yang berbentuk dadu dengan larutan NaCl. Setelah itu, sampel buah sukun dipanaskan dalam larutan NaCl dalam reaktor ohmic dengan kuat medan listrik 18,6 V per cm dengan suhu 50 dan 80 derajat Celcius selama 15 menit dan 30 menit. Setelah proses pemanasan selesai, buah sukun dipisahkan dari larutan elektrolit menggunakan saringan dan dicuci dengan air bersih. Buah sukun yang telah melewati proses blanching kemudian ditimbang untuk mengetahui berat sampel setelah blanching sebelum dikeringkan. Berikut adalah hasil dan pembahasannya, dapat dilihat pada gambar 2 yang telah saya tampilkan di samping. Gambar ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu dalam reaktor ohmic selama proses pemanasan berlangsung mencapai suhu target yang diinginkan. Selanjutnya, suhu pemanasan juga dapat dipengaruhi oleh konsentrasi larutan elektrolit pada reaktor ohmic. Larutan yang digunakan adalah larutan NaCl dengan konsentrasi 0,5%. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka semakin cepat laju pemanasan ohmic mencapai suhu target yang diinginkan, dan begitu pun sebaliknya. Semakin rendah konsentrasi larutan elektrolit, maka semakin lambat laju pemanasan ohmic. Berikut adalah grafik hubungan antara laju pengeringan terhadap kadar air dengan suhu pengeringan 40 derajat Celcius dan 60 derajat Celcius, dapat dilihat pada grafik di samping. Laju pengeringan sendiri menggambarkan seberapa cepat proses pengeringan pada bahan berlangsung, yang dapat didefinisikan sebagai massa air yang hilang per unit waktu per massa padatan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil penelitian ini adalah pemberian perlakuan blanching ohmic dengan suhu tinggi sebelum pengeringan memperlambat laju penurunan kadar air yang ditunjukkan oleh pola penurunan kadar air relatif linear pada suhu blanching yang melebihi suhu gelatinisasi pati sukun. Jurnal kedua yaitu pengaruh pemanasan ohmic terhadap kadar antosianin kulit buah naga merah atau Hylocereus polyrhizus. Dengan latar belakang, teknologi ohmic merupakan suatu proses pemanasan di mana listrik, khususnya arus bolak-balik AC, dilewatkan melalui bahan pangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui konduktivitas listrik, karakteristik pemanasan ohmic, dan kadar antosianin bubur kulit buah naga setelah proses pasteurisasi secara ohmic. Berikut adalah gambar grafik kadar antosianin miligram per liter. Semakin tinggi suhu dan semakin lama pemanasan, maka akan semakin rendah kadar antosianinnya. Suhu sangat mempengaruhi antosianin, dan penggunaan waktu yang terlalu lama perlu dihindari karena dapat meningkatkan degradasi senyawa antosianin. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanasan, maka nilai pH-nya akan semakin meningkat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah kadar antosianin sendiri dipengaruhi oleh suhu dan lama pemanasan pada kulit buah naga. Semakin tinggi suhu pemanasan, dan semakin lama waktu pemanasan, maka semakin rendah juga kadar antosianin yang didapatkan. Berikut adalah review jurnal ketiga dengan judul Metode Ohmic Heating untuk Ekstraksi Beta-cyanin sebagai pewarna bahan dari kulit buah naga merah atau Hylocereus polyrhizus. Dengan latar belakang, ohmic heating sendiri merupakan salah satu green teknologi yang karena menggunakan energi yang rendah dan hasil ekstraksi lebih meningkat daripada menggunakan metode ekstraksi konvensional lainnya.
Teknologi ini sendiri dapat menghindari kerusakan thermal yang berlebihan pada zat yang bersifat labil seperti vitamin dan pigmen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik pigmen beta-cyanin dari kulit buah naga yang diekstrak menggunakan metode ohmic heating. Proses ekstraksi dengan ohmic heating. Pertama, kulit buah naga dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya, bagian sisik pada kulit dibuang. Setelah itu, kulit buah naga merah dipotong kecil dan dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah menjadi bubur, kulit buah naga dicampur dengan pelarut yang terdiri dari Aquades, larutan NaCl 0,25% dan larutan asam sitrat 0,25%. Kemudian kedua elektroda ohmic heating tersebut dimasukkan ke dalam bahan dan dilakukan proses ekstraksi pada tegangan 30 volt, 40 volt, dan 50 volt. Proses ekstraksi ini berlangsung pada suhu konstan yaitu 40 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian dilakukan proses penyaringan untuk memisahkan ampas dari ekstraknya. Untuk hasil dan pembahasan, diketahui bahwa tegangan ohmic juga dapat mempengaruhi pH ekstrak. Sampel buah naga yang dicampur dengan pelarut yang mengandung ion dapat berkontribusi terhadap konduktivitas larutan. Semakin meningkatnya arus listrik menyebabkan peningkatan pemindahan ion-ion di dalam suatu larutan. Hal ini dapat mempengaruhi pH ekstrak. Saat proses ohmic heating juga terjadi reaksi hidrolisis yang dapat menyebabkan perubahan pH sampel. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini adalah ohmic heating dapat menjadi metode ekstraksi pigmen beta-cyanin dengan waktu yang lebih cepat. Baiklah, demikianlah hasil presentasi saya mengenai materi ohmic heating. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.